Halo guys, balik lagi di Jesua Channel. Jerome Pauline, siapa sih yang tidak tahu dan tidak kenal dengan seorang yang bernama Jerome Pauline? Seorang YouTuber asal Indonesia yang identik dengan matematika dan negeri Sakura. Nah, baru-baru ini Jerome Pauline membuat sebuah video yang sangat menarik sekali, yaitu tentang hubungan matematika dan COVID-19. Video tersebut cukup menarik dan cukup bermanfaat dan sangat mudah dimengerti bagi teman-teman yang memiliki basic matematika yang baik. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang kurang memiliki basic matematika dengan baik? Menurut saya itu cukup sulit, tapi jangan khawatir bagi teman-teman, karena pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tambahan terkait video Jerome Pauline tentang hubungan matematika dan COVID-19, supaya teman-teman bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Jerome Pauline dan mengerti keseluruhan dari video tersebut. Dan di akhir video saya akan memberikan sebuah info penting, yaitu sebuah tips gimana caranya supaya kita tidak terinfeksi virus corona, dan saya yakin tips tersebut sangat ampuh sekali. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan tips tersebut, silahkan tonton video ini sampai akhir. Oh iya, saya pengen mengingatkan bagi teman-teman yang belum melihat video Jerome Pauline terkait hubungan matematika dan COVID-19, sebaiknya lihat video itu terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa memahami maksud keseluruhan dari video yang saya buat ini. Nah, biar teman-teman tidak penasaran dengan video ini, mari kita langsung ke topik pembahasan video ini. Nah, oke. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bagi teman-teman yang belum melihat videonya Jerome terkait hubungan matematika dan COVID-19, teman-teman sebaiknya melihat video tersebut terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa mengerti secara keseluruhan dari video ini. Soalnya pada video kali ini saya akan langsung kepada bagian-bagian dari video Jerome yang menurut saya perlu diberikan penjelasan tambahan. Kenapa sih saya bisa mengerti bagian mana yang harus saya berikan penjelasan tambahan? Hal ini saya dapat dari pengalaman saya selama saya belajar matematika, di mana teman-teman saya itu suka menanyakan beberapa hal, jadi saya bisa mengerti mana yang harus saya berikan penjelasan tambahan. Contohnya pada bagian ini. Nah, di sini saya bisa melihat ada dua hal yang harus saya berikan penjelasan tambahan, yaitu terkait rumus. Soalnya ini berdasarkan dari pengalaman saya, di mana teman-teman saya itu ada sebagian dari teman-teman saya yang suka menanyakan, rumusnya kok kayak gini sih? Ini dapat dari mana? Ini kok bisa seperti ini? Dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pada bagian ini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama yaitu kenapa delta NH itu sama dengan NH kalikan R kalikan P. Dan yang kedua yaitu kok bisa sih NH plus X itu sama dengan 1 kalikan R kalikan P pangkat X dikalikan NH. Nah, dua hal itu yang akan saya jelaskan pada bagian pertama ini. Nah, kita langsung saja kepada yang pertama, yaitu kenapa rumusnya delta NH itu sama dengan NH kalikan R kalikan P. Nah, misalnya gini teman-teman. Misalkan ada seseorang yang terinfeksi virus COVID-19. Nah, orang tersebut berinteraksi dengan 10 orang. Jadi di sini kita dapat R-nya 10, dan misalkan peluang orang yang berinteraksi untuk terinfeksi itu adalah 20%, maka pertanyaannya yaitu berapa orang yang akan terinfeksi? Jawabannya yaitu adalah 2. Kok bisa 2? Nah, 2 itu diperoleh dari 10 dikalikan 20%. Jadi orang yang berinteraksi itu dikalikan peluang mereka terinfeksi, diperoleh 2, atau itu sama dengan R kalikan P. Nah, sekarang bagaimana jika orang yang terinfeksi sebanyak 3? Nah, jika 3 orang tersebut berinteraksi dengan 10 orang yang berbeda dan peluang orang yang berinteraksi untuk terinfeksi sama, yaitu 20%, pertanyaan masih sama, yaitu berapa orang yang akan terinfeksi? Jawabannya yaitu adalah 6. Nah, 6 ini diperoleh dari mana? 6 ini diperoleh dari banyaknya orang yang berinteraksi dengan pasien COVID itu dikalikan dengan peluang mereka terinfeksi. Jadi di sini diperoleh banyaknya orang yang berinteraksi dengan pasien COVID itu sebanyak 3 kalikan 10 atau 30 orang, terus dikalikan dengan peluang mereka terinfeksi. Nah, ya, diperoleh 6, atau bisa kita lihat juga sebagai delta NH itu sama dengan NH banyaknya orang yang terinfeksi dikalikan R orang yang berinteraksi dan dikalikan dengan peluang mereka terinfeksi. Nah, oleh karena itulah kenapa delta NH itu sama dengan NH kalikan R kalikan P. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham kan? Saya harap teman-teman bisa memahami. Dan bagi teman-teman yang belum paham, bisa menanyakan di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang lanjut
kepada bagian yang kedua, yaitu kenapa NH plus X itu sama dengan 1 plus R kalikan P pangkat X kali NH. Nah, kita kan sudah tahu bahwa kenapa sih delta NH itu sama dengan NH kalikan R kalikan P. Nah, NH plus 1 itu sama dengan NH tambah delta NH. Jadi, banyaknya orang yang terinfeksi hari berikutnya, yaitu orang yang terinfeksi kemarin ditambah banyaknya orang baru yang terinfeksi kemarin. Jadi, kenapalah NH plus 1 itu sama dengan NH tambah delta NH. Nah, delta NH kita masukkan rumusnya di mana delta NH itu sama dengan NH kalikan R kalikan P, sehingga NH plus 1 itu sama dengan NH tambah NH kalikan R kalikan P. Nah, ini bisa kita faktorkan. Jadi, NH plus 1 itu sama dengan 1 plus R kalikan P dikalikan NH. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan NH plus 2? NH plus 2 itu sama saja ya, teman-teman. Jadi, NH plus 2 itu sama dengan NH ditambah delta NH plus 1 ditambah delta NH plus 1. Atau bisa kita langsung saja, yaitu menjadi 1 tambah R kalikan P kalikan NH plus 1. Nah, NH plus 1 kan kita sudah punya di atasnya, tinggal kita masukkan saja. Berarti NH plus 2 itu sama dengan 1 tambah R kalikan P dikalikan 1 tambah R kalikan P dan dikalikan dengan NH. Nah, kita perhatikan bahwa 1 plus R kalikan P itu ada 2, sehingga NH plus 2 itu bisa kita rubah menjadi 1 plus R kalikan P pangkat 2 dikalikan NH. Nah, lanjut lagi, bagaimana dengan NH plus 3? Ini langkahnya sama ya teman-teman. Jadi, NH plus 3 itu sama dengan 1 plus R kalikan P dikalikan NH plus 2. Nah, NH plus 2 kita juga udah punya di atasnya, tinggal kita masukkan. Jadi, NH plus 3 itu sama dengan 1 plus R kalikan P, 1 dikali dengan 1 plus R kalikan P dikali dengan 1 plus R kalikan P dan dikalikan NH. Nah, di mana NH plus 3 itu memiliki 1 plus R kalikan P sebanyak 3. Jadi, NH plus 3 itu sama dengan 1 plus R kalikan P pangkat 3 kalikan NH. Nah, jika kita perhatikan ya teman-teman, NH plus 1 itu memiliki 1 plus R kalikan P. Kalau NH plus 2 memiliki 2, 1 plus R kalikan P. Kalau NH plus 3 memiliki 3. Kalau NH plus 5 berarti memiliki 5. Dan kalau NH plus 7 berarti memiliki 7. Nah, sekarang bagaimana dengan NH plus X? Berarti NH plus X itu memiliki 1 plus R kalikan P sebanyak X. Atau bisa kita rubah menjadi NH plus X itu sama dengan 1 plus R kalikan P pangkat X dikalikan dengan NH. Nah, terus selain dua hal itu juga menurut saya ada hal yang perlu dijelaskan lagi, yaitu pengaruh P dan R terhadap penyebaran COVID-19. Jerome di sini juga sudah menjelaskan terkait hal ini. Cuma nanti di belakang saya akan tambahkan beberapa penjelasan yang menurut saya penting. Nah, di mana itu nanti sangat berguna bagi kita untuk menjaga diri kita supaya tidak terinfeksi COVID-19. Nah, seperti yang dijelaskan Jerome bahwa pengaruh P dan R terhadap penyebaran COVID-19 ini sangat besar sekali. Di mana bisa kita perhatikan, Jerome memiliki dua simulasi jika kita tidak melakukan social distancing dan jika kita melakukan social distancing. Dan jika kita tidak melakukan social distancing, maka otomatis orang yang berinteraksi dengan pasien yang terinfeksi itu bakal lebih besar daripada jika kita melakukan social distancing. Itu sudah jelas sekali ya teman-teman, saya rasa itu tidak perlu dijelaskan. Soalnya kalau kita melakukan social distancing pasti lebih banyak orang yang di rumah. Nah, di sini berarti yang berbeda itu adalah R-nya saja, untuk P-nya sama dan NH-nya sama. Nah, di sini kita bisa lihat jika kita melakukan social distancing, R-nya misalkan R-nya 50, kita mendapatkan NH plus 14-nya itu sebanyak 29.192 orang. Dan jika kita melakukan social distancing di mana R-nya 10, itu kita dapat NH plus 14-nya itu sebanyak 379 orang. Ini merupakan angka yang sangat jauh sekali ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa P dan R ini sangat berpengaruh sekali terhadap penyebaran COVID-19. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya di mana itu sangat beda sekali. Ini baru NH plus 14, belum lagi NH plus 50 dan lain-lain sebagainya. Masih banyak angka yang lebih besar lagi nantinya. Nah, sekarang, ini yang perlu saya jelaskan. Di videonya Jerome, ini tidak dijelaskan. Di mana
lebih penting mana sih, R atau P? Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya lebih memilih P. Kenapa P? Di sini saya akan memberikan 3 alasan kenapa saya memilih P, tapi sebelum itu saya akan tampilkan terlebih dahulu P itu apa, R itu apa. Jadi P itu peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19, yaitu kita bisa mengurangi ini dengan kita cuci tangan, pakai masker, hidup sehat, rajin olahraga, dan lain sebagainya. Dan R itu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, ini bisa kita kurangi dengan social distancing atau stay at home. Ini tetap di rumah saja. Nah, alasan yang pertama kenapa saya pilih P, yaitu kita tidak bisa menutup diri dari dunia luar. Maksud dari ini itu, mau bagaimanapun kita tetap di rumah aja melakukan social distancing, kita pasti tetap akan berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak tahu orang tersebut terinfeksi atau tidak. Misalnya gini teman, kita sudah berusaha stay at home, tetap di rumah saja, berusaha semaksimal mungkin, tapi pada kondisi tertentu kita dipaksa untuk keluar atau kita dipaksa untuk berinteraksi dengan dunia luar. Contohnya saat stok makanan kita sudah mulai menipis atau sudah habis, maka kita pasti akan keluar rumah atau kita pasti akan berhubungan dengan dunia luar untuk mendapatkan makanan. Contohnya untuk kita bakal membeli beras, kita bakal membeli sayuran dan lain sebagainya, dimana kita bisa pergi ke pasar atau ke minimarket atau supermarket, atau mungkin kita bisa tetap di rumah saja, kita beli online, tapi intinya kita tetap bakal berinteraksi dengan orang luar, dimana orang-orang tersebut yang kita berinteraksi dengan mereka, kita tidak tahu orang tersebut bisa saja tidak terinfeksi atau bisa saja terinfeksi, atau orang tersebut bisa saja meskipun tidak terinfeksi, orang tersebut bisa saja membawa virus. Jadi, meskipun kita stay at home, virus tersebut tetap masih berkemungkinan untuk masuk ke dalam rumah. Atau meskipun kita social distancing, virus tersebut masih berkemungkinan untuk menempel pada diri kita. Dan alasan yang kedua yaitu P itu lebih efektif untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, saya juga melakukan simulasi. Jadi saya pakai rumus yang Jerome berikan, yaitu NH plus X sama dengan 1 plus R kalikan P pangkat X kalikan NH. Jadi misalkan ada 50 orang yang berinteraksi dengan pasien COVID dengan P-nya 2%, NH-nya itu sama dengan 100. Sekarang saya ditanya berapa nilai NH plus X jika X-nya 14. Di situ saya mendapatkan hasilnya sekitar 1.600.000. Nah, untuk menunjukkan bahwa P itu lebih efektif untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, itu saya tunjukkan dengan mengurangi R1 dan mengurangi P1, manakah nilai yang lebih kecil. Jika saya mengurangi R1 sebanyak 1, yaitu R-nya saya rubah menjadi 49%, saya mendapatkan hasil NH plus 14 itu sebanyak 1.400.000, turun sekitar 200.000. Nah, sekarang jika saya kurangi P-nya sebanyak 1%, ya, saya mendapatkan hasil 29.000. Ini angka yang sangat jauh sekali teman-teman ya, dimana perbedaannya itu 1.400.000 dengan 29.000. Itu kelihatan sekali P itu lebih efektif untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan yang ketiga yaitu saya melihat dari cara penularan virus corona. Nah, kita kan sebelumnya sudah tahu bahwa virus corona ini menyebar melalui droplet, yaitu melalui cairan yang keluar saat orang yang terinfeksi itu batuk ataupun bersin. Nah, sekarang pertanyaannya, jika cairan tersebut menyentuh kulit kita atau menyentuh bagian tubuh kita, apakah kita langsung terinfeksi? Menurut saya sih, kalau saya mikir dasar saja, mikir simpel aja, saya rasa sih tidak sih. Soalnya, misalkan virus tersebut langsung menyentuh tangan kita dan kita langsung terinfeksi, maka cuci tangan tidak lagi efektif untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pemikiran itu, saya mencoba cari tahu gimana sih caranya kita terinfeksi atau bagaimana sih sebenarnya virus tersebut menular terhadap diri kita.
Nah, saya mendapatkan jawaban selama saya mencari itu, saya mendapatkan dari dua sumber di mana virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita itu melalui mulut, hidung, dan mata. Jadi misalkan tangan kita menyentuh cairan atau menyentuh virus tersebut, kita tidak langsung terinfeksi, tapi kita akan terinfeksi jika tangan kita yang ada virusnya itu menyentuh mulut, hidung, dan mata. Nah, jadi tips yang saya berikan kepada teman-teman yaitu terkait cara paling efektif supaya tidak terinfeksi virus corona, yaitu jangan menyentuh mulut, mata, dan hidung, atau amankan mulut, mata, dan hidung dari benda yang tidak aman. Nah, hal ini bisa kita lakukan misalnya jika kita pergi keluar itu kita menggunakan masker dan kacamata, dan jangan menggunakan kaos. Kenapa jangan menggunakan kaos? Soalnya kalau kita menggunakan kaos dan kita mau melepas kaos tersebut, maka area wajah kita yang terdapat 3 jalan untuk menular itu bisa terkena kaos kita, yang kaos kita itu berkemungkinan untuk terdapat virusnya. Jadi saat kita keluar rumah sebaiknya kita menggunakan kemeja, dan saat kita dari luar sebaiknya kita langsung bersih-bersih diri, jangan langsung duduk, jangan langsung tidur di kasur, dan jangan ngapa-ngapain dulu, tapi kita langsung membersihkan diri kita supaya kita itu terlepas dari virus tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan tips dari saya. Semoga hal itu bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Dan bagi teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Nantinya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan saya mengingatkan jangan lupa like dan share video ini supaya teman-teman kita yang lain bisa mengerti terkait hubungan COVID-19 dan matematika. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng supaya channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan saya akhiri, terima kasih telah menonton video ini.